Karena goals kecil itulah yang akhirnya jadi penyemangat kita kalau misalnya kita tuh udah mulai melangkah. Iya kan? setuju. Jadi kayak sekecil apapun langkah, kalau kita fokus tuh kita dikit-dikit akan tetap sampai ke tujuan. Meriset mungkin ini. Ribet ya lu ya. Harus di reset, semua ujungnya nggak dijalankan. Fokus gitu, walaupun nanti ada tambahan atau ada kayak apa istilahnya tuh gangguan dari kanan kiri, ketika kita fokus kita akan coba bisa lewatin itu satu-satu. Halo teman edukasi, Lagi bersama kita, aku Marilyn, aku Maria Irma dalam Biru Bincang Seru. karena hanya di Biru di mana aku Kamu dan kita akan bahas topik kekinian dengan berbagai sudut pandang dengan cara yang seru. Akhirnya ya guys, 2021 nih. Yeay, 2021. Itu tuh semua pasti punya yang namanya impian dan goals Iya. gitu. Cuman bagaimana cara kita menggapainya itu kita harus tahu sistemnya seperti apa. Iya, setuju. Di Bermuda kali ini Irma, kita akan berbicara lagi tentang mimpi-mimpi. Oh, mimpi. Masih bermimpi ya 2021 bermimpi, masih ya. ngomongin mimpi. Aduh gitu. Nah, gimana tuh Tapi cara? walaupun kita ngomongin mimpi, kita Yes. nggak asal mimpi Iya. gitu. Nah, gimana caranya? Nah, di segmen Bermuda ini kan kita bakalan ngomongin gimana caranya kalian punya mimpi, tapi gimana caranya mimpi tidak itu stop. tidak hanya sekedar mimpi. Iya benar, dia stop hanya di mimpi doang. Ini kayak vibes tahun baru nih kayaknya. Aduh, senang lagi semangatnya ya. Gimana teman edukasi yang ada di rumah liburannya kemarin? Bagaimana tahun baru kalian? Kita berharap sih semuanya happy. Iya, kita berharap juga semoga 2021 ini tidak semenyeramkan 2020 kemarin ya. Kayak Januari, Februari, Maret, Desember. Udah tahu gitu. Apa yang terjadi selama ini teman? Semoga ya, walaupun kita sebenarnya pandemi itu masih tetap pandemi itu nggak bisa dihilangkan dalam 1 tahun untuk hilang sih. Bener banget. Bakalan tetap ada, tapi gimana cara kita menyesuaikan diri untuk jangan sampai mimpi-mimpi yang kita ada tuh terhalangi karena situasi kan. Nah, itu dia tadi ngomongin tentang gimana cara kita memanage sesuatu yang apalagi mimpi ya. Iya. Kita harus tahu kan caranya untuk kita dapat berproses supaya mimpi itu bisa terkabul istilahnya ya. iya. Alias menjadi nyata. Make the dreams come true. Asik. Yeah, asik. Kak Irma kenapa ya? Vibes-nya tuh bener-bener positif Kak Irma hari ini guys. Coba Kak Irma boleh cerita gak sih apa sih yang menjadi target 2021? Target 2021 ya, sebenarnya mungkin menyelesaikan target-target yang kemarin 2020 sempat tertunda mungkin. Sik. Tapi sebenarnya target nggak ada secara spesifik sih, maksudnya kayak Pengen menikah ya. kalau Tawanya penuh makna ya guys. Oke, kalau soal menikah gitu kan. Nggak bisa sekedar menikah gitu kan, tapi banyak persiapan. Gak mungkin dong kayak target 2021 menikah sementara yang disiapkan aja tuh kayak masih belum mengarah ke sana gitu. Jadi kayak mungkin ya banyak sih, maksudnya mimpi ya. Juga punya goals tersendiri di mana kayak terutama di podcast nih, semoga podcast kita gitu kan jadi lebih berkembang kayak gitu. Itu objektif sih, dimana yang kayak jangka pendek kan 1 tahun ke depan ya. Harapan simpelnya sih podcast yang pertama, karena kita lagi mengembangkan di dunia ini kan. Semoga ini makin besar kayak gitu, makin banyak dikenal. Iya, semakin banyak jadi Konten-konten yang konten-konten yang kita hasilkan juga makin berkualitas. Orang-orang yang hadir di Biru juga next gitu kan. Lebih gimana ya, lebih bersinar lagi gitu. Gitu sih mungkin jangka pendeknya gitu. Kalau dari pribadi mungkin ya banyakin, kalau aku lagi sekarang lagi ini coba istilahnya, karena mungkin di dunia ini kan dunia maya ya, kayak kita memarketingkan podcast gitu kan, atau yang ini tuh yang ada di awang-awang gitu, yang kayak kita nggak bisa kasihkan brosur podcast kami gitu kan. Jadi ini tuh ada di dunia maya gitu kan, bener. bukan dunia lain, dunia maya. Jadi jadi dunia kayak lain. cara digital marketingnya mungkin kayak gitu, yang lagi belajar lagi di situ sih. Kalau Ilin? Kalau aku sendiri 2021 menikah. Tidak semudah itu. Undangan dong. Tidak semudah itu Merguso gitu kan. Maksudnya 2021 yang jelas
sama sih, kurang lebih sama sih kayak Irma. Aku juga pengen mencapai apa yang kemarin tuh sempat ke delay, Iya, tertunda. Iya. gitu. Terus untuk kita sendiri yang dari tim birunya sama di kerjaan kita pengen kita semakin menjadi apa ya, jadi berkat buat banyak orang, Iya. semakin dikenal, konten-konten yang kita hasilkan itu bisa bermanfaat gitu intinya Iya. buat teman-teman edukasi di luar sana. Kalau misalkan pribadi sendiri aku pengen 2021 tuh aku lebih bisa ini sih, aku lebih concern sekarang sama self love. Oh, self love karena Iya, struggle self-love. itu Iya, ya lagi sih. struggle sama itu juga sama kesehatan sendiri. Wah. Jadi pengen- Sama. Kalau soal ngomongin soal yang itu apa harapan di self love, karena 2020 kemarin sempat ini sih kalau aku kayak banyak banget Krisis. ya krisis di Harga self love diri, itu iya. gitu. Karena namanya di rumah itu kan mager, rebahan Iya, gitu iya kan. bener Jadi kayak dari segi mungkin berat badan dan segala macam itu tidak terjaga dengan Iya, baik iya, gitu Cak. kan. Dan juga ini enggak sih semakin kita gabut, aku ngerasanya kayak gini sih ya, nggak tahu sih teman-teman edukasi di luar sana atau Irma juga ngerasain hal yang sama. Cuman aku ngerasa semakin kita gabut sometimes kita semakin banyak pikiran negatifnya gitu. Iya. Jadi kayak karena sebelum 2020 ya, maksudnya aku selalu punya banyak kegiatan gitu, yang kayak nggak punya mungkin Sedikit nggak punya sih, waktu ya luang. sedikit waktu untuk memikirkan, untuk merenung atau memikirkan kayak hal-hal yang negatif gitu. Jadi Iya, tuh iya. semakin dikit merenung, karena kan semakin dikit kan yang kita pikirkan gitu. Jadi tuh kayak selalu terisi dengan kegiatan. Tapi karena kemarin 2020 kebanyakan merenung mungkin, Iya. jadi tuh kebanyakan kayak terlalu banyak juga apa istilahnya pemikiran negatif yang akhirnya masuk gitu karena gabut itu tadi gitu. itu dia. Termasuk di kepercayaan diri juga gitu. Iya, Karena bener 2020 kan sempat aku break out tuh. Sempat break out, terus sempat kayak berat badan naik, nggak teratur segala macam kayak gitu kan. Kayak pola hidupnya jadi kayak tidak terlalu teratur. Iya. Meskipun dulu sebenarnya nggak terlalu teratur juga gitu kan. Cuman karena 2020 kemarin kita banyak gabut kan, Iya. apalagi tengah-tengah tahun tuh. Jadi ya itu tadi sih kayak Iya, pengen bener 2021 ini pengen lebih sayang sama diri sendiri. Iya. Nah, ngomongin tentang flashback ya, kita 2020 kita masih ngomongin itu dulu nih. Aku juga kemarin sempat struggle sih, apalagi yang untuk angkatan kita. Iya kan? Angkatan kita baru selesai. Dan berharap iya. kita langsung cepet-cepet dapat kerjaan yang bagus. Kita langsung nyusun ini, habis ini strateginya kayak gini. Tiba-tiba tuh ada yang namanya virus ini Iya, lalu pandemi semuanya, dan kaget sih. kaget. Itu kayak aku baru bersidang. Iya coy. Karena aku kan lulus awal tahun ya. Jadi kayak setelah awal Beda tahun ini. tuh awalnya tuh kayak masih kayak alah santai dulu Mau lah santai gitu dulu, kan. Santai dulu lah, nanti lah cari kerja gitu. Tapi karena nggak sesegera itu, tiba-tiba langsung semuanya pada Lockdown. langsung lockdown, langsung istilahnya keadaan tuh langsung 180 Iya, bener. 180 derajat berubah gitu. Jadi tuh kayak makin jadi bingung sendiri dan jadi kayak nyalahkan diri sendiri gitu. Nah. Kayak ini sebenarnya situasi yang salah atau emang aku yang nggak bisa secara gimana cari pekerjaan atau gimana gitu. Nah iya bener banget. Nah itu dia sih tadi, makanya aku juga kadang bingung sih. Tapi ada juga yang memanfaatkan justru pandemi untuk sesuatu yang positif. Kayak banyak banget kan Iya. blow up pas Iya pas karantin gitu kan. Iya kan. Nah itu sih aku salut. Nah ngomongin tentang apa yang sebenarnya menjadi tujuan setiap orang nih Ma. Memang sih kadang kita tuh kan perlu yang namanya self control kan. Iya, Mungkin iya. banyak di dunia ini kayak yang tadi, virus tuh bukan sesuatu yang kita bisa kontrol. Iya, Atau betul. keadaan perekonomian dan sebagainya itu bukan sesuatu yang bisa kontrol. Tapi kan ada bagian-bagian yang sebenarnya bisa kita kontrol. Iya. Nah itu kenapa menurut aku penting untuk kita menciptakan sistem untuk diri kita sendiri. Nah itu sih yang Setuju. bakalan kita omongin hari ini. Kita bakalan ngomongin tentang gimana sih cara kita memanage, atau yang lebih khusus di sini gimana cara kita punya setting goals. Wow, jadi karena ini awal tahun ya Awal coy. tahun. Jadi kayak pandangan kita tuh masih fresh nih, dan Masih orang fresh. pada kalian pasti juga biasa kalau di awal tahun tuh pada kayak waduh kayak lagi pada suka-sukanya tuh membuat ekspektasi atau Iya, membuat membuat- kayak objektif tahun ini gitu kan. Dan kayak perencanaan strategi dan segala macam gitu. Iya bener banget. Nah jadi itu dia tadi. Dan menurut Irma sendiri seberapa penting sih hal itu? Setting goals itu ya. Setting goals. Menurut aku sangat amat penting sih, karena aku pribadi tuh orangnya Tertata. Tertata sekali. bukan ya. tertata gimana sih, maksudnya nggak juga kayak orang ada yang bilang apa ya, OCD ya, obsesif obsesif, itu kan iya. yang semuanya tuh segala iya, macam harus harus tertata dengan rapi dan segala gitu. macam gitu. Nggak juga yang sampai kayak gitu, tapi aku lebih suka kalau dalam 1 tahun misalnya gitu kita punya perencanaan atau kayak ya at least apalah yang kita kejar gitu di tahun itu. Sangat amat penting karena mungkin dari dulu di episode kemarin juga aku Iya. sempat ngomongin kan yang sama Bang
Bang Iki. Iya, Bang Kita Iki. sempat ngomongin kalau misalnya yang kita bahas soal ambis itu kan. Sempat ngomongin kalau bahkan dulu waktu aku pas zamannya sekolah ya, aku tuh selalu yang kayak oke, tahun ini aku pengen ikut lomba ini, ikut lomba ini, ikut lomba ini gitu. Dan gimana caranya aku supaya bisa menang gitu di lomba-lomba yang aku udah targetkan gitu. Dan karena kebiasaan punya goals itu dan kayak punya itu kan setting goals gitu kan. Kayak misalnya nih pengen ikut lomba misalnya dulu tuh aku aktifnya storytelling. Jadi kayak ikut lomba storytelling di sini aku pengen gitu kan. Ikut lomba storytelling terus di wilayah di lingkungan sekolah aku pengen ikut lomba ini gitu. Terus pokoknya di akhir semester aku harus tetap bisa jadi juara kelas gitu kan. Apa? Ambis ya? ambis banget ya. Tapi karena punya tujuan itu Uh-huh. lebih enak, Lin. Maksudnya kayak untuk capai ke sana karena aku udah tahu goals aku apa gitu. Jadi kayak misalnya aku tetap ikut lomba itu tapi aku tetap belajar juga dengan baik supaya goals aku yang ini sama yang ini tuh tetap tercapai dengan baik gitu. Iya, bener banget. Dan akhirnya ketika aku udah punya goals itu gitu dan aku tahu apa yang aku pengenkan di akhir gitu kan, which is the goals, lebih enak untuk mencapai dan akhirnya pelan-pelan tercapai juga semuanya gitu. Dan itu kenapa aku bilang penting karena itu tadi, karena di tengah tahun nih misalnya kayak aku pengen ke lomba ini kan, karena aku punya target ke situ jadi kayak terlewat tuh satu sampai akhirnya yang di juara kelas. Dan pada pas udah akhir istilahnya pas pengumuman juara kelas itu akhir semester kan, kalau semuanya udah tercapai itu kayak kok kayak bakalan punya kelegaan tersendiri gitu. Jadi untuk setting goals penting atau enggak sangat penting sih. Sangat penting. Kalau menurut Ilin? Kalau menurut aku sangat penting. Bener, setuju sama Irma. Kalau nggak penting kita nggak akan bahas kayaknya. Iya benar guys gitu kan. Kalau misalkan tadi Irma bilang setting goalsnya adalah sesuatu yang akhirnya ngelit dia untuk mencapai tujuan-tujuan itu sendiri. Kalau misalkan aku setting goals itu lebih ke sebagai pengingat sih. Oh, pengingat. Jadi misalkan kamu punya tujuan. Nah itu kan kenapa pentingnya ketika kamu punya visi misi dalam kehidupan visi misi dalam kehidupan ya, kita nggak tahu sih ya sebenarnya Tuhan menciptakan kita masing-masing itu buat apa. Cuman kalau berbicara tentang apa yang kita sukai, tentang apa yang sebenarnya pengen kita capai, aku tahu maksudnya aku gimana ya? Aku percaya bahwa masing-masing dari kita tuh sebenarnya tahu kita tuh mau ngapain sih untuk at least untuk 1 tahun ke depan atau untuk 1 bulan ke depan gitu. Nah, kalau misalkan dengan adanya setting goals, dengan adanya target, dengan adanya penyusunan terhadap bagaimana kita mencapainya, kadang itu tuh jadi jadi pengingat yang akhirnya bikin kita tuh lagi semangat lagi gitu. Iya, semangat lagi. Iya, Buat kan? kita jadi kayak terus hidup Iya, gitu. iya, Kayak kita jadinya enggak gimana sih menye bersantai-santai. kayak bersantai-santai dan yang kayak udahlah let it flow gitu kan. Itu dia tadi. Jadi kayak kehilangan arah jadinya. Kayak arah itu kan setuju. penting ya. Setuju. Nah, kenapa arah maksudnya ya itu dia tadi kan, ketika kita maksudnya dalam mencapai suatu tujuan tuh pasti nggak mudah. Pasti ada kerikil-kerikil, pasti ada jalan terjalnya juga gitu. Nah, that's why menurut aku setting goals tuh perlu untuk misalkan untuk even untuk 1 hari ke depan, hari ini kita bakal ngapain aja, kita bikin to-do list gitu kan. Goals kita ini. Karena goals kecil itulah yang akhirnya jadi penyemangat kita kalau misalkan kita tuh udah mulai melangkah gitu. Iya kan? Setuju sih. Karena gitu tadi sih, namanya kita melangkah setiap hari itu kan ya kita nggak tahu sih seberapa jauh kita udah melangkah. Cuman akan lebih bagus kalau langkah kita tuh ada arahnya. Iya, itu setuju banget sih. Dan ketika nanti arahnya bakalan di tengah entah belok kanan belok kiri, itu kan nanti ya. Yang penting kita ada dulu tujuannya gitu. Iya, bener banget. Tujuan kita apa, dan ketika kita fokus gitu. Ya kan orang-orang sukses tuh adalah orang-orang yang fokus katanya. That's what. Jadi kayak sekecil apapun langkah, jika kalau kita fokus tuh kita dikit-dikit akan tetap nyampe ke tujuan. Nah iya itu benar banget. Jadi kita nggak pernah tahu kan tangga yang kita naiki itu maksudnya ke depannya bakalan kayak gimana gitu kan. Maksudnya kalau misalkan tangga satu yang tinggi kita lihat, tapi kalau misalnya kita mulai dari langkah-langkah kecil gitu kan, bakalan sampai sih gitu. Nah itu sih yang jadi setting goals tuh buat aku adalah penyemangat. Kalau menurut Irma sendiri nih, tadi kita udah bicarain tentang setting goals. Gimana sih cara Irma untuk punya setting goals gitu? Seorang Irma seorang Irma yang punya banyak kegiatan dan juga sangat disiplin dalam banyak hal gitu. Jauh lah ya. Cuman ya belajar tiap hari sih itu, maksudnya kedisiplinan dan segala macam gitu kan.
kayak jatuh bangun juga. Nah tapi gimana caranya buat aku buat setting goals tuh, kalau aku setiap akhir tahun aku selalu review sih. Review bukan berarti kayak berpejamkan mata gitu kan di tahun lalu terus kayak langsung zut gitu, bukan kayak gitu juga gitu kan. Tapi tapi aku lebih kayak mereview apa yang udah aku lakukan dalam 1 tahun itu, di akhir tahun gitu. Misalnya 2018 misalnya. 2018 itu kan aku sempat ini ya ikut student exchange kan di ya di negara Sakura itu kan. Dan pada akhir tahun tuh aku review gitu, kayak akhir tahun ini aku adanya bukan di Indonesia gitu, bukan di itu, aku nikmatin akhir tahun aku di negara orang yang kayak which is aku udah melangkah jauh gitu. Dan kayak mungkin ya exchange kan banyak orang yang ngalami juga exchange student gitu kan, exchange student, tapi kayak itu salah satu langkah besar untuk aku gitu. Which is waktu itu aku belum pernah tinggal dalam waktu yang lama di negara orang gitu, di tempat orangnya belum terlalu yang gimana lama, dan itu aku spend sekitar setengah tahun di negara orang, bakalan spend gitu sekitar setengah tahun. Dan itu 2018 gitu kan. Review 2019 nah aku udah balik tuh kan, udah balik terus aku kayak di akhir tahun tuh kayak review lagi, ternyata kayak banyak banget kejadian yang ada di 2019 yang kayak misalnya kayak aku mungkin kurang sadari gitu setelah aku balik gitu kan. Dulu nih sebelum aku balik ke Pontianak gitu kan, pas setelah exchange aku tuh selalu mikir, apakah aku setelah aku pulang nih aku bisa lebih baik nggak ya, atau kayak lebih apa sih yang bisa aku buat setelah aku balik, jangan-jangan aku jadi gabut gitu. Karena segala yang aku persiapkan kan dulu itu untuk exchange itu kan, maksudnya untuk pada tahun 2018 itu gitu, sampai aku dan segala macam. Jadi apakah setelah 2019 pas aku balik tuh akan lebih banyak hal yang aku punya gitu, akan lebih banyak hal yang aku lakukan atau gimana gitu. Tapi aku selalu punya kayak setting setelah aku review gitu kan. Misalnya waktu itu 2019 aku review lagi, oke, tahun ini aku pulang ke Indonesia gitu kan, ke Pontianak. Terus aku pokoknya fokus ke nilai dan juga akademik aku gitu. Gimana caranya pokoknya 2020 aku harus bisa lulus gitu. Jadi setelah aku pulang itu kan awalnya aku bingung dong, maksudnya kayak gitu kan. Iya sih, karena ketika kamu udah mencapai target waktu itu kan fokus kamu adalah exchange dan itu besar kan, maksudnya hal yang besar gitu. Dan ketika hal itu udah tercapai terus kamu kayak langsung clueless langsung kayak aduh apalagi nih gitu kan, apalagi gitu. Dan itu yang aku takutkan sebenarnya, Lin, kayak ketika udah selesai, kita udah mencapai hal yang besar, kita jadi tangga mana lagi nih gitu, kayaknya aku udah ada di atas gitu. Nah itu dia sih. pada saat itu lagi kayak aku pikir lagi gitu, kayak 2019 kan aku bukan waktu yang bisa istilahnya aku udah waktu dimana aku puas gitu. Tapi gimana caranya cari kesempatan lain atau itu tadi kesempatan lain yang kira-kira mungkin bisa nge-upgrade diri aku lebih itu gitu sih. Dan akhirnya 2019 banyak gitu, kalau misalnya mau di-review banyak hal yang aku dapat gitu setelah balik, yang sebenarnya aku pikir pas aku balik tuh aku bingung gitu mau ngapain dan apalagi gitu. Dan setting goals untuk 2020 itu kan 2019 ya. Setting goals untuk 2020 kan di 2019 aku mikir kayak apalagi gitu kan. Terus kayak karena udah banyak aku ngerasa 2019 tuh setelah aku balik, aku sempat ikut kompetisi nasional gitu kan. Kompetisi nasional yang waktu itu kasih tau dong mahasiswa berprestasi. duta mahasiswa itulah gitu kan. Jadi itu kompetisi nasional which is yang kayak lumayan besar juga buat aku gitu. Jadi setelah itu aku review akhir tahun kayak wah ternyata walaupun aku bingung di awal tahun karena aku udah balik dengan pencapaian menurut aku sangat besar pada saat itu, aku masih bisa capai hal-hal lain yang besar nih gitu. Tahun depan fokus aku adalah lulus gitu. Dan ketika punya fokus itu benar-benar fokus dan kita benar-benar jalanin, kecapai gitu. Nah itu dia tadi itu sih sepenting itu kalau menurut aku. Iya bener banget. Nah kalau misalkan tadi ngomongin gimana caranya Kak Irma apa sih peres gitu ya gimana caranya Irma untuk punya setting goals dan sepenting itu ternyata, karena setting goals itu ngasih kita tuh visi ke depannya kan. Ketika kita udah mencapai setting goals kita yang satu,
ternyata dia kayak kasih kita sesuatu yang kayak Untuk, oh iya, masih loncat ada lagi, nih, loncat lagi gitu. Iya. Which is tangganya nggak akan pernah selesai, Nah, benar. iya benar, karena sesungguhnya manusia tuh kan setiap harinya emang harus Iya. lebih baik kan. Dan kalau menurut aku sih, ketika kita udah mencapai sesuatu dan kita terus melangkah, hal-hal lain tuh akan datang dengan sendirinya. Nah, iya, bener Kesempatan-kesempatan dan lain sebagainya gitu. Jadi ya udah melangkah dan lakukanlah di setiap langkah itu dengan baik sih kalau menurut aku. iya, itu. Kalau Ilin gimana caranya? Kalau aku sendiri, kalau misalkan Kak Irma Apa sih? Kak Irma Saya pamit mau pulang. gara-gara tahun baru nih ya kan? Kenapa kelihatan tua? Maksudnya tahun baru pengen kakak nih. Ampun Bu Ilin. jangan dong. Gimana caranya Lin? Maksudnya dari Ilin sendiri gitu kan? Kalau aku sendiri gimana caranya punya setting goals? Kalau misalkan Irma tadi dengan cara mereview, kalau Meriset mungkin Ilin. meriset. Ribet ya lu ya, harus di reset semua ujungnya nggak dijalankan. terus gimana? Kalau aku sih lebih kayak ke ya bikin itu sih step-step kecil sih kalau Step-step misalkan kecil, aku. Jadi ya. memang yang pertama adalah kalau misalkan tadi lebih kayak ke kalau punya aku targetnya tuh diangkakan dulu. Misalkan Oh, diangka. Misalkan 5 juta, 10 juta. Misalkan ya Anda. Gimana? Jadi kayak misalkan jadi kayak selalu ada misalkan nih tahun ini aku pengen ngebaca misalkan 57 buku gitu. Oh, Tahun depan misalkan 63. wah, itu 1 tahun tuh. Ya, setahun. Jadi kayak bener-bener emang harus di apa ya? Oh, harus secara bentuknya itu ininya ya? secara Secara terhitung iya. gitu. Jadi kayak iya. misalkan hari ini aku kan suka banget yang kayak misalkan fokus Pomodoro gitu kan. Apa tuh Ada Pomodoro? sih. Nah, jadi guys, Pomodoro itu adalah salah satu teknik kalau misalkan kalian boleh Pomodoro, pantengin- Pomodoro. Pantengin web kita, jadi di situ ada ngebahas tentang apa itu sistem Pomodoro. Pomodoro itu jadi Irma itu tuh merupakan salah satu cara kita nge-build fokus kita. Oh iya. Jadi itu kayak kerja 25/5. Jadi Apaan kamu tuh? kerja 25 menit Oh, terus kira 5 25 jam, satu hari aja 24 jam coy. Terus 25 menit, terus 5 menit. 5 menit gitu. Oh, 25, gitu. 25. Kok kebablas boleh nggak? Jangan. Makan. Kayak aku makan aja udah berapa menit. Terus. Karena katanya kalau misalkan kamu breaknya lebih dari 5 menit, fokus kamu akan terpecah jadinya. Hmm. Jadi misalkan aku hari ini Pomodoronya 4 kali gitu. Jadi kan Oh. 2 jam tuh. Iya 2 jam. Nah, misalkan bulan depan aku naikin jadi Naikin, 3 gitu. iya. Tapi jangan sampai berlebihan sih, karena itu bisa Kayak iya sih. susah juga gitu kan. Tapi itu Oh, kalau menarik fokus- ya menarik. Pomodoro. Pomodoro kamu boleh coba ya. Boleh, Mama. boleh. Iya. Nah, jadi memang jadi kalau misalkan aku lebih bikin ke goals kecil. Oh, lebih ke goals kecil gitu ya. Iya, karena kan Bukan kalau aku lebih ke jangka panjang sih. Maksudnya misalkan mau menikah 3 tahun lagi gitu. apa sih? Enggak juga menikah gitu kan. Tapi doakan gitu. Tapi ya maksudnya kayak dalam 1 tahun. tahun. Jadi kayak apa? Bang Riko ya. Kok disebut? Jangan. Tahun baru ya, Bu gitu. Iya. Enggak, soalnya aku lebih ke 1 tahun, jangka panjang. Jadi kayak 1 tahun tadi aku omongin kan kayak apa nih gitu ya. Kayak kemungkinan yang ada lah gitu. Iya. Kalau Ilin mungkin lebih ke bagus sih, maksudnya dalam 1 hari kan kita harus punya goals Iya, juga iya, kan. bener. Nah, kalau misalnya Kak Irma kan Kak Irma lagi. Irma kan lebih fokusnya tuh lebih ke visionernya lebih jangka panjang guys. Beda memang kita. Kalau aku kenapa? Mungkin ada gitu, ada fokus misalkan tahun ini aku pengen misalkan aku berhasil turun 20 kilo gitu kan. 20 kilo ngana mau sekurus apa? Mohon maaf. Kalau misalkan kayak gitu berarti kan 1 bulan tuh kayak harus Iya. 4 kilo gitu kan. Iya. Nah, jadi kayak bener-bener yang kalau aku karena aku anaknya bukan tidak suka berekspektasi ya, karena aku sering digagalkan sama ekspektasi aku sendiri. Sudah cukup menyakitkan buat aku, jadi aku lebih kayak yang 1 bulan dulu deh, bulan ini apa ya gitu. Jadi memang ya aku lebih ke anaknya lebih ke visinya, bukan visinya yang pendek sih. Jadi lebih kayak ke oke 1 bulan ini apa dulu nih, apa dulu. Makanya kalau misalkan Karena nggak mau terlalu itu ya, kayak berekspektasi ke jangka panjang gitu. Iya, aku pengen hidup tuh kasih surprise itu sama aku. Enggak sih. Oh. Kayak berharap banget ya gitu kan. Jadi kayak lebih karena itu tadi sih Irma, karena aku lebih
anaknya tuh lebih suka apa ya, lebih suka ini oke bulan depan dulu deh gitu. Aku kalau misalnya Ngapain kamu tanya, gitu ya? kamu tanya Ilin apakah udah punya anak itu 3 tahun ke depan, aku nggak tahu jawabannya karena memang aku lebih mikirkan kayak oke 1 bulan dulu deh gitu, 1 bulan apa, gitu. Kalau aku sih mungkin agak beda ya pemikiran aku dan pemikiran Ilin Iya. ya tadi. Kalau misalnya Ilin tuh kan lebih ke hal-hal kecil yang dijadikan goals dan dijadikan fokus gitu. Iya. Kalau aku kenapa hal-hal yang lebih jangka panjang, karena kalau aku pikir ketika aku udah punya goals jangka panjang dan aku tahu jalan mau ke sana, ketika aku gagal, tadi kan mungkin Ilin nggak mau terlalu berekspektasi Iya, ya. iya, benar. Tapi kalau aku ketika aku punya goals itu, ketika pun nanti ternyata itu nggak tercapai, at least aku udah mikir aku udah punya jalan ke sana, dan mungkin kalau misalnya jalannya memang belum dikasih Tuhan gitu untuk ke Iya. sana, ya udah gitu. Jadi lebih ke yang kayak akunya dulu berusaha semaksimal mungkin gitu sih. Jadi dari aku juga kayak selalu kayak gini sih. Ini enggak tahu ya, ini pribadi Iya. aku ya. Ketika aku mau sesuatu dan aku udah berusaha semaksimal mungkin, sekeras apapun, sekeras mungkin iya, gitu kan. benar. Semuanya kayak usaha yang udah aku kasih ke tujuan aku ini, ketika itu nggak sesuai dengan tujuan aku, oke aku misalnya mungkin Iya. bakalan sedih gitu. Tapi at least aku mikir itu bukan salah aku. Bukan lagi karena karena you already do iya, your karena best, aku ya itu kan kayak I did my best gitu. Dan ketika memang itu nggak sesuai dengan jalan aku, ya udah mungkin kata Tuhan bukan kesini gitu. benar Gitu sih, aku lebih ke kayak gitu gitu. Iya benar sih. Aku juga setuju sih sama hal-hal kayak gitu. Bahkan lebih kayak maksudnya bahkan sesuatu yang romansa sekalipun lo ya menurut aku ya kasih semuanya, Iya, kalau kasih enggak, jangan semuanya sama sih. sekali Iya gitu, iya ya iya kan? iya. Jadi Iya. kayak ketika udah ngasih semuanya, ketika udah kayak put your Bener-bener effort into the max itu kan, semaksimal mungkin gitu. Iya. Tapi ketika hal itu nggak sesuai dengan apa yang udah kita jalani, ya itu bukan kendali kita lagi sih, dan Iya. bukan kita yang salah gitu. Nah iya itu Itu dia sih. tadi, mau itu dalam dunia percintaan atau pertemanan juga aku lebih kayak gitu sih Mbak. Jadi ketika kita ngasihkan semuanya ya kan mungkin goals kita kan masing-masing kan beda-beda, dan menurut aku Iya. penting untuk kita punya goals sama relationship kita. Iya penting. penting banget juga buat kita punya goal sama untuk diri kita Iya, sendiri, iya. gimana itu kita ya kan. Bahkan untuk Kita pacaran juga aku ngerasa penting punya goals gitu. penting punya goals. Apalagi di umur-umur yang kita udah kepala dua ya, Iya. kepala dua yang which is kalau menurut aku udah nggak ada waktu untuk main-main gitu. Iya, bener sih. Jadi goals itu sendiri sebenarnya yang kita bahas di sini, teman edukasi yang ada di rumah, bukan cuman goals Tentang tentang pelajaran, tentang jadi istilahnya mahasiswa. goals kehidupan, karir dan segala macam, Iya. tapi termasuk juga goals kayak tentang pasangan dan segala Iya, macam iya. gitu. Karena segala hal itu sebenarnya butuh tujuan gak sih, Lin? Iya, bener banget. Jadi dari awal ketika kita menjalani sesuatu itu sebenarnya kita udah harus setting goals. Iya bener banget sih. Nah jadi benar kayak balik lagi ke yang kata Irma katakan tadi, ketika kita udah maksudnya udah kasih semua yang kita bisa kasih, udah kita usahakan semua yang kita bisa usahakan, bahkan dalam relationship sendiri ketika hal itu ternyata tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita mau, ya at the end kita tidak akan Iya, menyesal gitu. bukan kontrol kita gitu. Iya betul. Tadi Ilin di depan sempat ngomong apa yang kita bisa kontrol adalah kita sendiri kan, apa yang kita jalani. Jadi sebisa mungkin kita mengkontrol arah dan tujuan kita. Iya. Kita punya goals dan kita udah nyeting itu sedemikian rupa di depan kayak gitu, dan kita udah menjalankan itu seperti goals yang kita settingkan. Yes. Ketika itu nanti berjalan entah gimana ceritanya di tengah, Iya. itu bukan kendali kita gitu. Iya, bener Apa yang kita bisa kendalikan adalah cara kita nyikapinnya, sama gimana cara kita untuk bergerak maju keluar dari problem itu, obstacle itu kan. Iya bener banget. Nah tadi kita udah mulai hangat ya guys topiknya. Hangat. Apa karena studio panas? Guys, boleh asalnya dikencangin gitu. Nah kalau misalkan Irma sendiri nih, kita ngomong balik lagi ke 2021, ada nggak sih rutin yang pengen Irma bangun gitu di 2021? Misalkan setiap pagi aku akan jogging gitu. Sebenarnya itu wacana dari berapa ya gitu. Iya. Karena By the way ngomongin tentang olahraga, ternyata olahraga itu sangat ngebantu kita untuk kita punya yang namanya itu rutin tadi. iya. Olahraga itu adalah hal basic yang harusnya udah kita bangun dari sekarang. Nah, itu dia sih. Mungkin set goals kalau tentang kesehatan ya. Aku sedikit struggle dengan yang namanya workout, which is aku berusaha mengubah mindset aku dulu gitu. Karena dulu tuh kan aku struggle di berat badan juga ya. Iya. Maksudnya kayak siapa sih cewek yang nggak pengen berat badannya itu ideal gitu kan. Jadi dulu itu aku sering mikirkan olahraga itu adalah
balas dendam. Maksudnya bukan balas dendam sih, kayak aku udah makan nih banyak kalori gitu kan, Berarti banyak aku harus ngebakar, aku harus ngebakar nih gitu. Iya kayak gitu. Dulu tuh mindset aku kayak gitu, which is setiap aku olahraga aku bakalan malas. Iya, Jadi bener. kayak aduh kayak ini adalah satu punishment gitu, Iya. hukuman karena aku udah makan dengan banyak kalori, iya, misalnya bener. KFC, es krim dan segala macam gitu. enak banget. Dan ternyata itu adalah pemikiran yang salah gitu. Jadi mungkin struggle-nya atau setting goals ke depan sedang lagi dibangun sih sekarang, which is olahraga itu bukanlah sesuatu yang bukan sesuatu hukuman gitu, tapi satu reward gitu, misalnya kayak celebration. What your body can do. Iya, gitu. terus bener. nah celebration itu sama gini, sama kayak aku mikirnya itu untuk refreshing sekarang. Jadi kayak ketika aku olahraga tuh aku ngerasanya fun gitu. Iya. Dan kayak aku ngerasa badan aku tuh se-energik itu gitu. iya. Itu sih yang lagi dibangun kalau soal olahraga. Ya fun fact-nya juga Irma, ternyata kalau misalkan menurut penelitian, ketika kamu punya ketika kamu punya kebiasaan olahraga yang baik, maka percayalah kalau hidup kamu juga bakal lebih teratur. Iya, dan Jadi itu ngaruh banget ternyata sama gimana cara kita memanage hidup kita ketika kita udah kita menyediakan waktu kita untuk berolahraga gitu. karena aku ngerasain sih ketika kita berolahraga tuh kayak mungkin karena kita mengeluarkan banyak keringat apa dan segala macam. Ketika kita capek sekalipun dengan keringat yang bercucuran tuh, aku ngerasa kayak senang. Iya. Kayak waduh gitu kan, gila sebanyak apa nih kalori yang udah kebakar gitu. Maksudnya sehal kecil itu kayak bikin jadi nagih gitu. Kayak aku harus olahraga lagi nih gitu. Tapi terkadang yang susah adalah sebelum olahraga itu. Jadi kayak ngumpulin niatnya coy. Itu yang masih struggle gitu sih sebenarnya. Tapi ya mulai dari pola pikir. Iya sih, bener sih. Berarti goals aku sebenarnya adalah ketika membuat olahraga itu jadi bukan satu hal yang kayak sesekali gitu, tapi itu jadi rutinitas, benar kata kau tadi. Jadi rutinnya di 2021 akan olahraga. Iya, dalam kesehatan ya. Karena aku pengen segala sesuatu kalau di 2021 ini lebih ke balancing my life gitu kan. Maksudnya kita kan juga misalnya kerja apa dan segala macam kayak gitu kan, berkegiatan. Olahraga itu adalah salah satu cara untuk ngebalancekan itu gitu. Tubuh kita capek gitu kan. Ketika olahraga kita bisa jadi ngerasa kayak punya semangat lagi nih. Ketika kan capek tuh kan, udah capek kita olahraga, which is otak kita kan men-setting itu refreshing gitu. Dari mindsetnya. Terus udah balik olahraga kan udah lemes tuh kan, udah kayak agak capek, tidur, besoknya tuh punya tenaga baru. Iya bener banget, enak banget emang kalau misalkan olahraga abis itu ya. Olahraga abis itu, tidur abis olahraga sih biasanya lebih nyenyak gak sih? Iya, atau pagi-pagi gitu, which is yang kita kayak masih setengah nyawa, masih belum terkumpul, kita olahraga itu kayak bisa langsung kayak gitu. Gitu sih. Bener sih. Kalau misalkan ngomongin rutin gitu ya, bagus sih kalau misalkan rutinnya memang. Ilin juga harus rutin ya olahraganya ya, Ilin ya. Aku ditagih guys gitu kan. Nah, kita berdua tuh sebenarnya akhir-akhir ini emang suka sharing-sharing bagaimana cara kita menurunkan berat badan gitu ya. Which is kalau sebenarnya ideal atau enggaknya kan kita yang tahu kan. Mungkin banyak orang yang bilang apa sih yang mau itu kan udahlah segini bagus gitu. Bener. Tapi sebenarnya biasa kita sharing juga berdua itu tuh bukan tentang pandangan orang seideal itu, tapi diri kita yang ngerasain gak, Lin? Gimana akhirnya kita lebih percaya diri atau bahkan kata Kak Irma tadi lebih fit gitu, lebih ngerasa punya energi gitu. Kalau aku goalsnya mungkin rutin olahraga itu goalsnya adalah supaya diri aku tetap fresh. Jadi kalau nggak olahraga dan istilahnya kayak berat badan kita jadi kayak sedikit naik gitu atau nggak teratur, itu tuh kalau aku lebih ke lemes sih. Saya lemes terus cepat capek kayak gitu. Kan. Jadi olahraga itu bukan untuk diet semata-mata diet gitu, dan turunin berat badan tuh bukan turunin semata-mata turunin aja untuk supaya orang bilang langsing atau dan segala macam, enggak, tapi lebih ke diri akunya gitu, ke confidence-nya ya kan, terus lebih ke kayak fit-nya gitu sih, supaya nggak lemes. Iya. Kalau misalkan aku sendiri, rutin aku di 2021 kayaknya lebih ke bangun pagi. Oh, bangun pagi. Iya, karena kan aku udah pernah sharing juga kan, aku sebenarnya morning person gitu. Cuman akhirnya tuh jadi nggak maksimal gitu loh. Kalau misalkan aku bangun pagi tuh aku ngerasa aku lebih bisa ngerjain banyak hal sih. Kayak misalkan aku bisa ya tadi workout. Iya. Lebih bisa kayak baca buku gitu, melakukan hobi yang aku suka dulu buat diri aku sendiri. Pagi-pagi gitu kan, habis itu tetap beraktivitas. Beraktivitas kayak kerja, kayak ngapain gitu sih. Jadi aku goalsnya
untuk yang rutinnya adalah bangun pagi dulu sih. Bangun pagi dulu ya. Iya sih, itu salah satu struggle juga sih untuk aku. Karena Ilin mungkin dulu maksudnya udah sering karena morning person Morning ya. person, Kalau aku itu struggle karena aku tidurnya lumayan malam Iya, dan bangun pagi itu termasuk PR. Iya. Jadi kayak aku ngerasa apakah aku gagal gitu jadi cewek pagi-pagi cewek ke pasar ya. Jadi kayak aku ngerasa tuh susah banget pagi-pagi gitu untuk ke pasar dan segala macam, kecuali kalau dibangunin mama. Kayak temenin mama ke pasar. Itu udah setengah itu sih. Setengah sadar dan ngamuk-ngamuk kayaknya juga gitu. Karena itu tadi, karena memang tidurnya jadi PR-nya mungkin adalah kalau aku goals itu tadi salah satu goals rutin bangun pagi juga gitu kan. Terus tidurnya jangan kemalaman Nah, gitu itu sih. dia sih emang harus balance sih, karena memang badan kita juga emang harus punya tidur yang cukup dulu kan untuk bisa beraktivitas lebih baik gitu, biar bisa lebih produktif juga gitu. Tapi ternyata ngomongin setting goals bukan, kalau orang ngomongin kita bilang setting goals itu kan kebanyakan orang paradigma maksudnya itu kayak perspektifnya itu kan lebih ke hal yang jangka panjang yang tadi yang kayak aku pertama bilang kan, maksudnya hal apa nih yang bakalan kamu akan menjadi apa 5 tahun ke depan gitu kan. Saya kayak hal yang jangka panjang, tapi ternyata setting goals itu teman-teman juga bisa hal-hal yang kecil, which is yang tadi rutin gitu-gitu kan. Hal-hal yang mungkin kayak Kak Ilin atau Bu Ilin hal-hal yang bisa dicapai misalnya kecil-kecil setiap hari kayak gitu. Iya, bener banget. Mana ngomongin tentang yang tadi yang kata Irma bilang, setting dari goals kecil, pencapaian kecil, ternyata kalau misalkan jadi ada buku yang namanya Atomic Habit. Nah, di Atomic Habit itu di situ di buku itu dia bilang kalau misalkan ketika kita pengen mencapai hal besar, gimana kan kadang tuh kan ketika kita punya mimpi yang besar kita tuh sering ngerasa kayak aduh ini enggak mungkin tercapai deh. Tapi coba kamu kecilkan mimpi kamu. Bukan artinya kamu turunkan mimpi kamu ya, artinya kamu pecah tuh mimpi yang besar. Jadi itu jadi sesuatu yang realistis. Jadi kayak iya. oh ini tuh gimana ya kalau misalkan setting goals, misalkan Irma pengen jadi CEO untuk 2 tahun ke depan gitu. Itu kan sebenarnya hal yang kayak kalau mungkin orang lain bakalan kayak mencibir, alah kamu masih 22 tahun coy gitu kan, masa udah kayak gini. Cuman itu bisa aja tercapai gitu ketika kamu udah tahu kayak oke, berarti untuk 2 tahun ke depan, 1 tahun ke depan berarti aku at least harus misalkan mencapai target, misalkan harus jadi direktur apa gitu. Terus Itu kayak tangga nggak sih jadinya? Jatuhnya. Jadi ketika kamu punya sebesar apapun mimpi kamu, itu akan terlihat possible, akan terlihat mungkin ketika kamu menggolongkan itu atau memecah itu menjadi sesuatu yang realistis gitu untuk mencapai itu gitu. Jadi di Atomic Habit itu dibilang ya itu kamu harus punya habit-habit kecil untuk kamu bisa mencapai mimpi besar kamu. Wow, at least kayak bukan at least sih, kayak gini sih mungkin gambarannya ya Ilin, dari yang aku tangkap. Ketika kita pengen nyampe di puncak, bangunlah tangga supaya nyampe ke sana gitu. Jadi jangan pikir kalian bisa meloncat sampai ke puncak. Tapi buatlah tangga untuk sampai ke atas itu gitu. Ketika kalian udah tahu dan udah bisa ngebuat tangganya, akan lebih mudah kan step by stepnya untuk naik ke atas. Jadi jangan pernah mimpikan untuk lompat dari bawah sampai ke puncak, karena akan mustahil. Nah itu dia, bener sih Kak Irma. Nah bener sih, jadi kayak kita tuh create the system untuk kita tuh bisa jadikan transportasi kita buat capai apa yang kita pengen capai gitu kan. Nah mumpung ini tahun baru juga, awal tahun baru, jadi jangan lupa untuk kalian misalnya kalian baru punya goals nih, karena 2020 kemarin banyak yang ketinggalan maksudnya kan, kayak segala hal tuh aku lihat juga nih snapgram story teman-teman gitu kan, pada kayak semoga 2021 menjadi lebih baik dari 2020 dan segala macam, dan banyak hal yang terjadi 2020 gitu, yang banyak hal yang disesali gitu kan, tidak sesuai ekspektasi, yang banyak diperbincangkan kayak aku punya goals gini tapi gini terhambat karena pandemi dan segala macam. Tapi coba pikirkan itu dari segi yang positif gitu. Bener banget. Kalau nggak tercapai kemarin, mungkin apa yang ada di kemarin itu bisa misalnya sebesar apapun obstacle-nya atau hal yang menghambat kita di tahun kemarin, bisa jadi apa yang kita bisa capai di masa depan atau di tahun ini tuh lebih gitu daripada apa yang kita udah persiapkan kemarin. Mungkin kemarin tuh bukan waktunya gitu. Nah itu dia tadi, kita ngomongin tentang gimana sih punya, nah kan mungkin kan kita semua punya goals yang beda-beda nih, dan cara kita mencapai goals kita juga beda-beda gitu kan. Tapi gimana sih cara kita punya setting goals yang baik itu? Kalau misalkan dari aku sendiri nih, aku dulu nih, kalau menurut aku tadi, ketika segala sesuatu itu maksudnya kan punya banyak banget faktor eksternal kan. Ketika sesuatu yang eksternal itu tidak bisa kita kontrol, kita kalau misalkan kita udah punya setting goals yang udah sekuat itu, kita punya sistem yang kuat, menurut aku
kamu tidak akan pernah lagi merasa kecewa kayak misalkan Iya. tahun ini kayaknya gagal total deh gitu. Iya, Karena iya. kamu bakal mikirin hari ini sekarang aja nih apa ya yang aku harus Iya. lakukan buat aku capek ke sistem aku yang Iya. udah aku ciptakan gitu loh. Jadi menurut aku caranya adalah gimana cara punya setting goals yang baik itu adalah selalu pikirkan apa yang bisa kamu lakukan menit ini juga, detik ini juga gitu. Jangan terlalu terfokus mungkin ya. Iya, Karena jangan terlalu terfokus. karena kalau misalnya kita terlalu terfokus sama apa yang ada di depan, which is punya goals itu sangat amat perlu gitu. Sangat Tapi amat. ketika kita terlalu fokus apa yang ada di depan, kita jadi ninggalin apa yang ada sekarang. Nah, itu dia. Dan kita banyak belajar ya, aku rasa dari 2020 Pandemi. kemarin kan, pandemi, dimana itu kayak yang menggagalkan kita tuh adalah situasi gitu. Jadi Iya. bukan dari kitanya mungkin gitu kan, tapi lebih kepada situasi yang dimana itu kayak masif, Iya, semuanya tuh pada ditunda semuanya gitu. Semuanya ditunda. Dan kalau ngomongin gagal atau misalnya terhambat, ya semuanya terhambat dan Iya, semuanya semuanya gagal terhambat. gitu. Benar banget. Plan-plan, dan betul kata Ilin, ketika kita udah punya plan nih kan, kita udah punya nih, oh aku 2020 nih pengen ini. Dan ketika situasi tidak mendukung, which is tiba-tiba split kayak 2020 kemarin kita mati gitu. Iya, benar. Seakan-akan tuh semuanya tuh jadi gagal Jadi gitu, gini, jadi gitu. kayak gini gitu. Tapi kita lupa untuk fokus pada saat itu gitu. Iya, Misalnya pada saat pandemi itu, which is kita nggak bisa nunggu dong. Apalagi pandemi ya, kita nggak bisa nunggu semua negara langsung kayak ayo dong berusaha dong gitu Iya. kan, hilangkan virus ini dari muka bumi ini gitu. Iya, 1 bener. bulan gitu kan, dan kayak pada nuntut segala macam untuk nyiptain vaksin apa dan segala Iya, macam. iya. Tapi kita nggak fokus gimana caranya kita sendiri bisa survive Nah, di itu situ dia. gitu. Nah, Which itu is dia. banyak orang ternyata yang bisa memanfaatkan kondisi itu gitu. Sebenarnya untuk hal yang baik Sebenarnya gitu kan. Bener banget. Misalnya mengembangkan kayak bisnis online kemarin Iya. pada misalnya Pada ini kan Wow, 2020 kemarin pada beralih ke online Online gitu. gitu. Terus kayak transformasi pendidikan juga Benar. gitu kan. Dimana semua orang dipaksa berubah Iya. gitu. Dan ketika orang dipaksa berubah, itu tadi yang dipaksa untuk fokus ke sekarang gitu. Sekarang, Jangan apa sih? mikirin kapan vaksin keluar gitu. Nah, itu dia tadi. Makanya penting untuk kita punya setting goals, tapi setting goals kita tuh jangan terlalu, maksudnya jangan terlalu ngawang yang kayak gimana ya, tapi lebih ke Jangan terlalu fokus kaku sama kalau menurut aku. sistemnya. Iya. Iya. Jadi kayak kamu tahu strateginya ketika sesuatu tidak berjalan sesuai sama apa yang kamu rencanakan, kamu langsung ganti strategi. Iya, langsung split gitu kan. Maksudnya ya boleh, karena kemarin saya 2020 kan banyak mengajarkan kita banyak hal gitu kan, untuk jangan terlalu terfokus pada goals di 2020 yang semua orang punya, tapi ketika situasi split sesuai, terus iya. kita jadi kelabakan. Iya, Which is bener. kelabakan pasti boleh. Pasti. Maksudnya manusiawi Wajar, dong wajar. kelabakan. Aku juga kayak Ilin juga pasti bakal Iya. kayak aduh kenapa Kok sih jadi kayak kayak gini gini? gitu kan. Iya. Tapi at least kita harus bisa survive dari itu. Nah, itu dia. Karena kehidupan emang kayak iya gitu ya. iya kan, kayak kita nggak tahu situasi gitu. Itu Unpredictable. which is itu faktor kayak faktor X gitu, Iya. faktor eksternal yang kita nggak bisa kendalikan. Nah, bener banget. Nah, kalau dari Irma sendiri gimana sih Mas supaya kamu punya setting goals yang tadi yang stabil? Mungkin nggak stabil sih, cuman lebih kayak Lebih ke yang lebih fokus fokus dan bagus gitu menurut Irma sendiri ya. sebenarnya kalau dibilang ini tips yang benar-benar mutakhir enggak juga ya, karena aku sama Ilin, aku yakin Ilin juga kayak kita masih jatuh bangun juga Kita jatuh bangun sih, cuman membangun setting goals itu sendiri. Cuman menurut aku yang paling penting adalah sadar tujuan kita apa dan fokus gitu. Fokus sih, karena ketika kita nggak fokus, ya setting goals itu akan jadi sekedar goalsnya kan tujuan ya, Iya. yang entah kapan bisa tercapai gitu. Iya, Tapi bener. ketika kita fokus gitu, walaupun nanti ada tambahan atau ada kayak apa istilahnya tuh gangguan dari kanan kiri. Ketika kita fokus, kita akan coba bisa lewatin itu satu-satu. Ya mungkin ketika jalannya nggak kayak gini terus nih, mungkin ada kayak gini dikit, kayak gini dikit, kayak gini Iya. dikit, kayak gini dikit, tapi kan sampai Iya, bener. gitu. Walaupun nggak nyampai, tapi kayak akan mendekati, aku percaya sih. Nah, itu dia sih. Ketika kita fokus juga, aku percaya ketika kita lebih fokus tuh kita lebih tenang nggak sih Iya. dalam menghadapi semuanya. Dan kalau aku ketika fokus itu kayak nggak nyesal. Maksudnya ketika udah fokus ya, dan ketika hal itu mungkin nggak terlalu sampai apa yang kita fokuskan itu, kita nggak akan nyesal karena kita udah ngelewati itu dikit-dikit gitu, dan udah hampir sampai nih, dikit lagi nih pasti bisa nih kayak gitu. Jadi apa yang terjadi di belakang, kegagalan tuh kita nggak akan sesali Wow, bener kalau menurut banget. aku. Akhirnya ya guys, banyak sekali sih. Nah, mungkin teman-teman edukasi juga di luar sana
punya banyak banget tips dan juga Iya. apapun itu yang mungkin pengen di-sharingkan sama kita, karena kita berdua juga Kita masih belajar gimana sih cara setting goals dengan baik Iya, gitu. benar. Nah, Kalau menurut Ilin tadi gimana sih caranya supaya kita punya goals yang itu? Nah, tadi sih create the system sih. Jadi benar-benar ciptakan sistemnya. Jadi ketika kita punya sistem itu sendiri, yang kayak aku udah sampaikan tadi, kita nggak bakalan mudah kan aku Goyah. bilang kontrol kita Iya. kan ada yang bagian kita, ada yang mungkin Iya, di di luar. kontrol kita gitu. Jadi apa yang jadi kontrol kita itu aja yang kita fokusin gitu. Ketika Lakukan kita semaksimal mungkin lakukan juga. semaksimal mungkin, dan ketika kita udah punya Setuju. sistem, kita tahu strategi apa yang harus kita lakukan ke depannya. Setuju. Ngomongin nih tentang setting goals, Irma tuh punya nggak sih kayak misalkan harus menulis to-do list atau apa gitu, kebiasaan-kebiasaan yang bisa aplikatif deh gitu buat teman-teman edukasi di luar sana mungkin yang bisa langsung disesuaikan. To-do list nulis dan itu menjabarkan, aku masih struggle. Maksudnya bukan struggle sih, karena aku orangnya nggak terlalu into yang kayak gitu untuk menulis setiap detail gitu, enggak sebenarnya. Cuman aku lebih suka menghayal. Kalau malam-malam itu sebelum tidur aku suka ngayal kayak ini kayaknya gimana ya ke depannya atau gimana gitu. So aku suka ngayal. Terus besokannya itu suka kepikiran tuh. Misalnya kayak oke, aku tahu nih gitu kan, setelah aku ngayal kayak aku tahu nih caranya untuk sini gitu. Dan diaplikasikan dengan maksudnya seril mungkin gitu. Jadi misalnya waktu itu aku pengen banget ya belajar nguasai IELTS misalnya kayak gitu. Aku pikiran nih kayak kalau aku belajar IELTS aku bisa Lebih banyak kan, enak saya kayak nanti misalnya kuliah, kuliah, kalau mau melanjutkan kuliah dan segala macam gitu. Which is apa? Kalau misalnya aku pengen belajar IELTS, berarti jalurnya kemana Targetnya dong apa? gitu, Iya, iya kan? Apa dong yang harus direalisasikan dari kepengen menguasai IELTS ini apa gitu? Muncul pertanyaan itu, akhirnya kayak buka web IELTS, latihan IELTS dan segala macam secara online dan segala macam kayak gitu. Direalisasikan sih kalau menurut aku. Ketika udah kepikiran, coba realisasikan. Jadi langsung dipraktekin. Langsung gitu ya. dipraktekin, misalnya hal-hal kecil dulu gitu. Bener banget. Jadi memang ya tadi kan kita menaikin tangga tuh kan nggak langsung loncat. Iya, gitu. nggak Kalau langsung loncat. langsung kaget atau Iya, kan iya. jatuh gitu. Jatuh. Kan. Iya, yang ada adalah kita memang menaiki anak tangga itu mau nggak mau ya, Irma kayak harus satu persatu. Satu-satu. Termasuk yang sesimpel yang kayak tadi kan, belajar IELTS itu kan nggak bisa kita langsung oke, simulasi tes gitu kan. Aku belajar yang ada nilainya anjlok dan aku stres dan aku bakalan mikir, aduh, ini susah ini aku nggak akan bisa gitu. Coba kalau aku belajar reading dulu, belajar writing dulu, belajar kuasai dulu semua soalnya pelan-pelan gitu. Setelah semuanya sedikit yakin, coba simulasi tes secara keseluruhan gitu. Jadi kayak buat anak tangga sih, betul kata Ilin. Nah, ya bener banget sih itu. Berarti dan Kak Irma juga ya, kalau misalnya kalian semua tahu, kalau aku sih ngeliat contoh dari Irma sendiri, aku tuh suka banget Irma tuh kadang kan kita tuh suka punya timetable ya guys. Timetable kita tuh Irma yang nyusun, jadi dia mau di sutradara yang sangat bertanggung Apa sih? gitu. Nah, karena aku dulu pas zaman SMA, zaman kuliah, zaman SMP tuh juga dulu aku nggak ngerti coy. Jadi dulu yang ngajarin bikin timetable tuh guru biologi aku jujur aja. Namanya Bu Meta. Halo Bu Meta. Bu Meta. Bu Meta nonton ya. Jadi dulu Bu Meta tuh ngajarin kita punya timetable namanya. Dulu aku tuh nggak ngerti, aku kayak ngedumel sendiri kayak ini buat apa sih coy gitu. Setiap hari tuh kayak misalkan bangun satu tidur gitu ya, atau satu bulan Enggak, ngapain? Jadi misalkan tanggal 1 nih, terus minggu depan kamu punya ulangan, kamu tulis misalkan minggu punya depan tuh ulangan ada ulangan gitu. apa gitu. Lo aku nggak ngerti kayak yang capek gitu kan. Tapi karena itu jadi kebiasaan, jadinya kamu tuh punya visi gitu, 1 bulan tuh Iya. kegiatan Kalau aku lebih kayak gitu sih, misalnya kita punya pandangan 1 bulan nih, oh ini kegiatan aku nih kayak gini gitu. Iya kan, nah itu Iya. kan yang biasa Irma lakukan, maksudnya ini tanggal segini kita syuting ini, publishnya tanggal berapa gitu, Iya. editornya ini harus jadi tanggal berapa gitu. Jadi itu sih mah jadinya benar, kalau misalkan kita nggak punya itu tadi, kita nggak punya manajemen yang baik tentang waktu kita, kita nggak punya manajemen yang baik tentang apa yang kita lakukan hari ini, goals kecil apa yang harusnya kita capai untuk 1 minggu atau 1 bulan ke depan, kita bakalan kelabakan. Iya, kalau aku jadi lebih kita jadi nggak tahu apa yang bakalan kita kerjakan detik ini gitu. Iya. Jadi karena waktu itu nggak bisa diputar ya, jadi kayak sia-sia gitu. Misalnya hari ini kita nggak tahu apa yang mau kita kerjakan, misalnya kayak
goalsnya apa, misalnya 2 atau 3 hari atau hari ini goalsnya apa, kita bakalan kayak ya udah nikmatin waktu aja gitu tanpa punya tujuan yang jelas Iya, gitu. iya, benar. Jadi sepenting itu kalau menurut aku timetable sih. Nah, iya itu dia tadi sih. Nah, jadi itu juga yang akhirnya punya aku sendiri, aku punya kebiasaan. Kalau misalkan kalian sendiri cari tuh, itu kan banyak banget tuh. Outlook juga punya tuh kayak timetable 1 bulan gitu. Kalau misalkan kalian mau cari. Terus ada lagi namanya Ada Google Calendar ada Google juga. Calendar juga, Banyak sih. Gitu. Jadi banyak banget aplikasi sekarang tuh yang sangat membantu kita ya untuk kita memanage waktu kita dengan baik. Dan menurut aku cara cerdasnya itu memanfaatkan waktu yang ada sebaik-baiknya. Iya betul. Karena aku pernah dapat quotes tuh Irma, terkadang kita overwhelm itu bukan karena kita terlalu banyak melakukan banyak hal, terlalu banyak melakukan hal-hal gitu. Tapi kita sometimes overwhelm karena kita terlalu sedikit melakukan hal yang sebenarnya kita bisa lebih lakukan. Iya, makanya itu tadi, jadi kayak jadi kita bisa lihat nih ketika kalau kita lihat ya timetablenya anak kreatif ya misalnya. Itu kan kayak setiap hari tuh kita bisa lihat tuh, oh ini yang fullnya hari ini fullnya hari ini, which is hari-hari yang bolong nih kita ngapain gitu kan. Jadi kita bisa maksimal. Oh hari misalnya kalau kita kan syuting misalnya hari Rabu, jadi itu kayak hari-hari bolong nih, yuk kita susun skrip yuk gitu, kita riset atau gimana gitu. Jadi full setiap hari itu bakalan full gitu. Kalau kita nggak punya setting goals misalnya, kita cuman di awang-awang nih, oh syuting setiap hari Rabu, terus kadang kan kita nggak sadar kan hari ini hari apa gitu. Jadi kayak setiap hari yang kita itu kalau misalnya kita nggak punya tujuan tuh kayak kita ya udah nikmatin lewat aja. Tahu-tahu nanti mau hari Rabu yang kayak, woi skrip belum dibuat gitu kan. Jadi kayak penting sih menurut aku. Nah itu dia tadi, bener kayak aku jadi kepikiran sesuatu. Ternyata setting goals itu sometimes membuat kita juga akhirnya punya tujuan yang akhirnya kita jadi nggak jadi bisa manage stres kita juga gitu. Dan punya manajemen waktu yang baik juga. Nah itu manajemen waktu yang baik untuk kehidupan kita ke depannya. Iya. Oke teman-teman edukasi yang ada di rumah, kita udah panjang banget sini ngomongin tentang setting goals, which is sebenarnya memang sepenting itu gitu. Itu dan apalagi ini apalagi ini awal tahun ya. Bener banget. Nah untuk itu kita harus cerdas dalam memanfaatkan waktu yang ada, karena emang 2021 tuh nggak ada 2 kali coy. Nggak ada dua kali gitu. 2020 aja yang seribet itu kayak kita nggak terasa kan, maksudnya kita habiskan 1 tahun gitu. Iya benar banget. Apalagi 2021 ini yang pasti banyak orang punya harapan yang lebih besar gitu, karena kebanyak ketunda kemarin. Iya, nah itu makanya kita harus benar-benar punya setting atau sistem yang baik untuk kita bisa memanage waktu kita dengan baik juga. Nah untuk Irma, apa nih pesan biru yang bisa diambil hari ini? Aduh apa ya? Sebenarnya banyak sih kalau kita ngomongin tentang setting goals ya, karena setting goals itu adalah sesuatu atau kayak sistem yang bisa kita buat supaya hidup kita tuh menjadi orang yang lebih baik gitu. Jadi kalau menurut aku, kalau kalian belum punya setting goals atau belum pernah kepikiran kalau misalnya kayaknya aku hidupnya biasa-biasa aja sih, kayaknya setiap ada kesempatan aku ambil, enggak ya udah gitu. Pikirkan benar-benar mumpung ini awal tahun gitu. Buatlah sistem yang benar-benar membuat kalian itu punya sesuatu yang istilahnya bisa selalu berharga di setiap detik yang kalian punya gitu. Karena semua orang itu punya 24 jam yang sama, jangan sampai 24 jam kalian itu menjadi 24 jam yang kalian sia-siakan. Gitu. Jadi bangunlah setting goals itu, which is terserah kalian, karena balik lagi ke orang yang setiap orang masing-masing yang punya goalsnya masing-masing gitu. Dan aku juga bukan maksud menggurui ya, maksudnya kayak kalian harus punya ini gini, tapi itu sebenarnya adalah hal yang kenyataannya memang harus dimiliki setiap orang, karena supaya hidup kita tuh punya tujuan. Itu sih banget. Hargai setiap waktu dan setiap waktu yang ada, dan jangan sampai tujuan itu jadi tujuan yang sekedar angan-angan gitu. Iya benar banget. Ilin? Kalau dari aku sendiri, terkadang kita berpikir bahwa sistem yang teratur itu akan membuat hidup kita jadi kaku gitu. Iya. Tapi menurut aku kebalikannya, justru karena kita punya sistem yang teratur, maka hidup kita akan lebih mudah gitu. Karena kita tahu apa yang kita lakukan setiap harinya, apa yang kita lakukan setiap waktunya, sehingga dengan keteraturan itu sendiri itu akan lebih membuat kita menjadi manusia yang lebih bermakna lagi dalam menjalani kehidupan. Wow. Jadi teman-teman, mumpung ini masih 2021, masih 2021. Masih 2021 awal tahun. Jadi jangan pernah sia-siakan Januari ini.
Dan kita nggak akan tahu ya apa yang terjadi di 2021 ini gitu. Apakah ada amit-amit ya sampai trial katanya jangan sampai 2020 kemarin cuma trial gitu. Enggak. Kita berpikir sepositif mungkin, sepositif mungkin jangan sampai 2021 ini kalaupun keadaannya akan seburuk atau lebih buruk daripada tahun kemarin, at least kita udah siap duluan. Iya, karena kita punya sistem yang baik itu tadi. Iya, gitu. Jadi jangan sampai sia-siakan kesempatan di Januari ini untuk kalian mulai berpikir apa nih yang bisa kalian buat 1 tahun ke depan at least. Yes. Jadi teman edukasi, jangan lupa buat kalian yang punya tips, trik atau apapun itu, atau mungkin kalian pengen sharing sama kita tentang mimpi-mimpi di 2021, silahkan komentar di bawah. Iya. Karena Kak Ilin sama Kak Irma akan sangat senang untuk bisa berdiskusi dengan kalian semua. Oke, teman-teman yang ada di rumah, itu dia pembicaraan kita di segmen Bincang Edukasi Rakyat Muda Bermuda ini di awal tahun 2021. Semoga Happy New Year everyone. Which is sebenarnya udah lewat berapa hari sih. Tapi masih vibes-nya masih benar sangat-sangat positif karena awal tahun. Jangan lupa terus support ya podcast kita supaya lebih baik juga dan bisa memberikan opini atau sedikit diskusi tentang hal-hal yang lagi happening ya, terutama di kalangan milenial. Oke, sekian segmen bermuda kita Bincang Edukasi Rakyat Muda tentang setting goals. Aku Irma, aku Ilin. sampai jumpa di segmen bermuda selanjutnya. Bye.